Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar sekalian? Sopo-sopo makane loro ngakune siji, matine jadi memedi. Sopo-sopo ingin jadi lebih pintar lagi? Tunggu apa lagi? Ayo lekas gabung live class di sini. Ambil juga paper kalian dan pulpen kalian karena apa? Karena barangkali ada soal-soal yang bisa kita kerjakan bareng-bareng sobat belajar. Nah, sobat belajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Oke, sobat belajar, jadi kalau dia itu sendirian ya dia atom. Kalau dia nggak jomblo, dia dan terikat secara kimia, dia jadi molekul. Oke, sobat belajar. Nah, kita akan mencoba menghitung massanya sobat belajar. Sobat belajar, kalau kita segala sesuatu yang menempati massa dan, memiliki massa dan menempati ruang, itu kan kita sebut sebagai partikel atau materi, sobat belajar ya. Nah, sobat belajar, segala sesuatunya itu kebanyakan bisa ditimbang, sobat belajar. Kalau yang besar-besar ya gampang, tapi bagaimana dengan yang kecil-kecil, sobat belajar? Nah, itu yang akan kita bahas pada trivia kali ini. Sobat belajar, jadi kalau di dalam ilmu kimia, sobat belajar, ada yang namanya alat dan bahan, sobat belajar ya. Nah, alat dan bahan ini, sobat belajar, ada yang padat, ada yang liquid. Oke, padat itu solid, ada yang liquid, dan bisa juga gas, tapi awalnya biasanya padat atau liquid, sobat belajar. Nah, sobat belajar, ada juga alat-alat kimia. Nah, sobat belajar, akan saya tunjukkan. Tunggu sebentar, sobat belajar. Akan saya tunjuk, ini namanya Erlenmeyer. Nah, sobat belajar, ini juga bisa kita timbang, sobat belajar. Jadi baik itu bahan maupun alat eee, dalam laboratorium kimia, itu semuanya bisa kita timbang. Bagaimana kalau dia itu, eee, serbuk? Nah, pertama kali yang kita lakukan ya nggak langsung serbuknya itu. Nah, bagaimana menimbangnya? Menimbangnya dengan menggunakan alat digital balance atau timbangan digital, sobat belajar. Bisa saja misalkan kita ingin menghitung sesuatu yang sifatnya serbuk, sobat belajar, maka Erlenmeyer ini kita letakkan terlebih dahulu di atas, apa namanya, di atas digital balance ini. Setelah itu kita re-zero kembali, kita nolkan kembali. Setelah itu baru kita masukkan, padatan yang kita inginkan. Begitu juga kalau kita ingin, mengukur massa, bukan volume ya, mengukur massa daripada sebuah liquid, maka kita juga butuh alat kimia terlebih dahulu yang tentunya yang proper ya, yang pas. Oke, sobat belajar, sebelum kita hitung dengan digital balance. Tapi, oh tetapi sobat belajar, bagaimana halnya kalau misalkan kita ingin menghitung atom atau menimbang sebuah atom, sobat belajar? For your information, sobat belajar, sampai sekarang bentuk pastinya bagaimanapun sangat masih debatable, sobat belajar. Bagaimana mungkin menentukan bentuk suatu partikel yang kecil sekali dan juga bergerak dengan kecepatan yang tinggi sekali, dengan arah gerakan yang, mmm, zigzag dan tidak terkendali arahnya, sobat belajar. Nah, sobat belajar, dari sini maka ternyata sobat belajar, sejak dulu kala sudah ditemukan oleh J.J. Thomson itu namanya spektrometer massa, sobat belajar. Oke. Nah, sobat belajar, apa yang dilakukan? Jadi setiap atom yang kita ingin hitung massanya tersebut, sobat belajar, kita gaskan terlebih dahulu, sobat belajar. Setelah itu gasnya nanti dimasukkan ke dalam tabung ini, ditembak oleh sebuah sinar elektrode sehingga harus melewati sebuah medan magnet tertentu. Nah, medan magnetnya itu sudah bisa ditentukan, sobat belajar, dari hasil perhitungan awal, sobat belajar. Nah, sobat belajar, supaya sobat belajar tidak bingung ya. Jadi begini, sobat belajar. Opo iki? Oke, dia itu nanti gasnya masuk ke sini, ditembak gasnya itu sehingga melewati ini, eee, elek eee
bersifat medan magnet dan medan listrik sekaligus, sehingga sobat belajar partikel itu nanti partikel yang sudah terionisasi nih ya sobat belajar ya, nanti akan menghit atau menyentuh, ini disebutnya kita sebut dengan Faraday Cup atau eee, tutup Faraday. Oke, jadi ketika dia menyentuh bagian ini, nanti kan tadi kan di sini ada F-nya sobat belajar. Nah, ini ada persinggungan dengan dunia fisika sobat belajar. Makanya kadang-kadang saya juga agak apa ya, agak adore atau agak, apa sih namanya tuh, ngefans sama orang-orang fisika sobat belajar, karena itu bisa apa aja yang fenomena-fenomena di alam ini bisa dikalkulasi lewat alatnya sobat belajar, oke. Nah, sobat belajar dari sini ketika dari mulai dia mulai, melesat sampai menyentuh di sini sobat belajar, itu dia akan mengalami yang namanya percepatan sobat belajar. Dengan menggunakan hukum F sama dengan M kali A, hukum Newton kedua ini sobat belajar, maka ketika A-nya sudah kita dapatkan, dapat A-nya dari mana? Karena nanti dia akan jatuh pada posisi dan, waktu tertentu. Dan T tertentu. Nah, ketika posisi dan T-nya bisa ditentukan, maka A-nya pun bisa ditentukan, sobat belajar. Dengan menggunakan ini, ketika F-nya sudah kita dapatkan dan A-nya pun bisa kita dapatkan lewat sebuah eksperimen, maka pada akhirnya kita bisa mendapatkan berapakah massa daripada atom tersebut. Nah, begitu ceritanya sobat belajar. Tetapi oke, sobat belajar, gimana cara dapat M-nya? Ya, M-nya berarti dengan asumsi F sama dengan M kali A, maka M berarti tinggal F-nya saja dibagi dengan A-nya, sobat belajar, nggak usah dibingung-bingung. Tetapi sobat belajar, permasalahannya adalah setelah kita tahu masanya, so what? Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sobat belajar. Jadi, jangan kemana-mana, kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Tetap di sini, karena apa? Karena belajar sekarang mudah. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! So what? Lalu buat apa? Sobat belajar sekalian, sobat belajar. Kalau sobat belajar sudah dapatkan berapa massa atom relatifnya atau massa molekul relatifnya, sobat belajar, biasanya atom relatif atau molekul relatif itu kalau di dalam sebuah ah, apa namanya, bungkus atau botol produk-produk kimia, itu akan tertulis sobat belajar berapanya ya. Misalkan di sini NaOH, natrium hidroksida. NaOH di sini tertulis 40 sobat belajar. Nah, itu bisa sobat belajar dapatkan dari mana? Sobat belajar bisa lihat dari periodik tabel, sebenarnya sobat belajar itu sudah dibuatkan oleh para ahlinya sobat belajar, sehingga sobat belajar tinggal pakai saja. Angkanya yang mana? Hati-hati sobat belajar ya. Ada namanya nomor atom, ada namanya nomor massa. Nah, massa relatif itu yang nomor massa. Yang manakah itu? Nah, sobat belajar, kalau silahkan dilihat tabel periodik unsurnya. Kalau misalkan ada angka misalkan 8, 16. Nah, 8 ini yang kecil sobat belajar kita sebut dengan nomor atom. Nah, 16 ini nomor massa sobat belajar. Nah, massa atom relatif itu kalau dalam atom relatif berarti 16 inilah yang kita ambil sobat belajar, oke? Lalu apa sih gunanya kita tahu ini sobat belajar? Jadi sobat belajar, dalam perhitungan kimia yang kita gunakan itu adalah molnya, bukan massa gramnya sobat belajar. Jadi mengetahui massa atom relatif atau massa molekul relatifnya ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk mencari nilai mol atau N. Oke sobat belajar, di mana biasanya N itu disimplify, disederhanakan menjadi gram
per AR atau MR. Oke sobat belajar, kalau sendiri dia AR, kalau dalam bentuk senyawa atau dalam bentuk molekul dia MR, gitu sobat belajar ya. Nah selanjutnya nanti kalau sudah tahu N-nya, itu untuk apa sih? Sobat belajar, kalau sudah tahu ini akan sangat bermanfaat dalam stoikiometri sobat belajar. Jadi ilmu ini adalah ilmu pengantar dasar sebelum pergi ke stoikiometri sobat belajar. Stoikiometri itu apa sih? Hitung-hitungan dalam ilmu kimia sobat belajar. Jadi kalau sobat belajar ingin mensintesis sesuatu, misalkan sama saja dalam dunia masak-memasak. Misalkan sobat belajar ingin membuat sebuah kue, kan takaran terigu dan takaran telurnya itu perbandingannya itu harus jelas sobat belajar. Nggak bisa semau sobat belajar, nggak bisa juga berdasarkan kira-kira seenaknya saja. Mungkin nanti kuenya jadi, tapi kue seperti apa yang akan jadi? Nah, itu lain cerita. Nah, begitu pula dalam dunia kimia sobat belajar, sama. Segala sesuatu itu ada hitung-hitungannya sobat belajar ya. Jadi di dalam stoikiometri ini nanti kalau N-nya sudah dapat sobat belajar bisa dapat volumenya, bisa juga dapat sigma partikelnya, oke? Dan disinilah posisi daripada massa itu, bagaimana kalau dari massa ingin ke mol, yaitu harus dibagi dengan AR-nya. Kalau dari mol, berarti kebalikannya berarti kali. Kalau dari mol, bisa nanti kita ganti menjadi volume, tinggal kita kali saja dengan 22,4 kalau dia STP, standar temperature pressure, dalam kondisi tekanan dan, suhu yang standar, itu biasanya dia bilang, STP biasanya dia bilang. Nah, sobat belajar, kalau misalkan dari volume ke mol, bisa juga dibagi 22,4 dalam liter. Lalu bagaimana nanti ke dalam mol menjadi sigma partikel? Tinggal dikali bilangan Avogadro, bilangan Avogadronya 6,02 kali 10,23, atau sebaliknya sobat belajar, kalau dari sigma partikel ke itu, sobat belajar kalau masih kelas 10 setidaknya belum perlu terlalu sampai detail ke arah sini, tetapi setidaknya dapat gambaran sobat belajar. Kalau dari mempelajari ini, sobat belajar nanti akan menjadi landasan dasar buat pergi ke stoikiometri sobat belajar, paham, oke? Nah, sobat belajar contohnya di sini, oke? Natrium hidroksida. Misalkan natrium hidroksida ini ingin saya reaksikan dengan asam karbonat misalkan, oke? Menjadi NaCO3 2 kali tambah H2O. Oke, sobat belajar. Nah, sobat belajar, ini 2H2O ini ya. Sobat belajar, dari sini sobat belajar yang kita lihat ini bukan misalkan dia bilang 80 gram NaOH, misalkan dia bilang seperti itu bukan 80 gram, inilah yang kita masukkan ke dalam perhitungan perbandingan ini sobat belajar. Tapi yang kita masukkan adalah kita harus lubah terlebih dahulu NaOH ini berapa mol sobat belajar, gitu loh maksudnya. Jadi dalam ilmu kimia, kalau sobat belajar punya data gram, sementara harus mencari, mmm harus bekerja dengan perbandingan koefisien dari sebuah reaksi, itu yang digunakan adalah molnya sobat belajar atau volumenya, atau satu lagi molaritasnya, tetapi tidak pernah menggunakan gramnya secara langsung, itu maksudnya sobat belajar. Nah, ini kalau sobat belajar paham tentang stoikiometri ini, nanti sobat belajar bisa mulai bekerja di pabrik-pabrik kimia, oke, sebagai apa, misalkan sebagai pencampurnya, misalkan sobat belajar baru lulus level-level SMA lah, setidaknya sudah ada skill mencampur, oh ini harus berapa mol, kalau misalkan 2 mol dengan oke, misalkan kita butuh 2 mol NaOH, misal, oke. Oh tidak, misalkan ini ya, misalkan kita butuh ini satu C-nya 1, H2, CO3, H-nya 4, H2Na plus, Na2, oke, 2H2O ya.
Oke, ini sepertinya butuh 2. Oh, ini Na2CO3 sobat belajar ya. Nah, dari sini terlihat sobat belajar butuh 2 mol, di sini hanya butuh 1 mol untuk menghasilkan 1 mol. Itu kok tahu gitu gimana sih? Ribet banget. Itu nanti sobat belajar juga jadi harus tahu bagaimana menyetarakan reaksi kiri dan kanan sobat belajar. Jadi yang sobat belajar itu akan dapatkan di sekolah itu saling berkaitan satu sama lain sobat belajar, oke? Sobat belajar kalau hanya tahu bagaimana cara mencari mol, tetapi tidak bisa mencari menyetarakan reaksi, itu nanti juga akan tersendat karena menyelesaikan kasus seperti ini, sobat belajar harus tahu perbandingan koefisiennya dan perbandingan koefisien baru bisa didapatkan kalau sobat belajar bisa, menyetarakan reaksi kiri dan kanan. Belum lagi ada tantangan lainnya sobat belajar harus, bisa mereaksikan seperti di sini, ini adalah dari Na plus tambah OH minus, di sini 2H plus ditambah CO3 2-. Nah, CO3 2- itu dari mana? Itu juga nanti tenang aja sobat belajar, dibikin rileks saja, nanti juga tahu kok, oke? Step by step UDP aja. Tapi intinya yang saya mau bilang, nanti di dunia industri ini akan dipakai sobat belajar, dimulai dari pengetahuan basic tadi, cara menggunakan AR dan MR sobat belajar. Nah, bagaimana ini bisa tahu 40? Kita akan bahas di halaman berikutnya. Oke, sobat belajar, bikin catatan-catatan kecil lah kayak tadi. Loh, ini buat apa belajar gitu? Oh, ternyata buat itu. Nah, silahkan dibuat. Oke, sobat belajar. Ada kasus dia tanya, berapakah massa molekul relatif senyawa AlSO4? Nah, sobat belajar, dia dibilang kan molekul relatif. Di sini yang mau saya coba bilang. Dia sudah bilang di sini molekul relatif karena apa? Karena Al2SO4 3 kali itu adalah dalam bentuk molekul. Oke, dalam bentuk molekul, maka kita sebutnya molekul rela. Tapi kalau dia hanya nulis Al saja, ini namanya atom. Jadi atom relatif. Kalau dia S saja sendiri, maka ini juga atom, jadi atom relatif. Kalau dia O sendiri, maka ini pun atom relatif. Tapi kalau misalkan mereka berikatan secara kimia seperti ini, maka mereka bergabung menjadi sebuah molekul, sobat belajar. Nah, Al itu yang kita tahu sobat belajar. Oke, ini seharusnya diketahui nih. Diketahui AR daripada Al itu kalau nggak salah 27 ya. S itu kalau nggak salah 32, O itu 16. Oke, sobat belajar, mari kita hitung. Jadi berapakah MR-nya? Nah, dari sini gampang saja. AL-nya ada berapa? AL-nya itu ada 2. Jadi AL kali 2. Hati-hati sobat belajar. 2 ini hanya milik AL sobat belajar, oke. Bagaimana dengan S? S ini berjumlah 3. Kalau ada kasus seperti ini, di mana SO4 dikurung 3, maka 3 ini milik semua yang ada di dalam kurung, tetapi bukan milik Al2. Hati-hati. Jadi dari sini berapakah S-nya? S-nya adalah 3 sobat belajar. Oke? Bagaimana dengan O? Nah, 4 yang kecil ini sobat belajar, karena ini kebetulan kelas 10 kan, hanya milik O. Hati-hati. Sedangkan S tidak berhak atas angka 4 ini. Oke? Kalau ada kasus begini, S2O4, maka ini jelas S-nya 2, O-nya 4. Tapi kalau SO4 begini, maka S-nya 1, O-nya 4. Tapi kok itu 3? Karena ada angka 3 di luar kurung, jadi S yang tadinya 1 dikali 3. SO yang tadinya 4 dikali 3 juga, jadi O-nya dikali 12. Sobat belajar. Gitu. Oke, sobat belajar. Nah, dari sini maka kita bisa dapatkan AL itu berapa tadi? 27 kali 2. S itu 32 kali 3. O itu 16 kali 12. Wah, angkanya besar sekali. Ini 54, ini 96, ini
16 dikali 12, 160 ditambah 32, 192. Kalau kita jumlahkan menjadi 12, 1, 10, 15, 24, 2, 342. Jadi sobat belajar, molekul relatif daripada Al2SO4 itu jadinya adalah 342. Gitu sobat belajar. Inilah massa molekul relatifnya. Oke, sobat belajar, paham? Paham ya? Kenapa Al-nya 2? Itu penting sekali. Oke. Kenapa S-nya 3? Itu juga penting sekali. Kenapa O-nya 12? Bukannya 4. Oke, dan hati-hati sekali lagi, 4 ini hanya milik si O, bukan milik S dan silakan sobat belajar. 5, di screenshot saja sobat belajar. 4, 3, 2, 1. Oke, sobat belajar. Nah, sobat belajar, di sini akan saya coba ke kelanjutannya. Kalau tadi kan hanya mencari bagaimana cara mencari MR-nya, sobat belajar. Nah, di sini suatu hidrokarbon diperlukan 24 gram oksigen. Oke, hidrokarbon itu mengandung hidrogen dan mengandung karbon. Maksudnya gitu sobat belajar. Karbonnya berapa? Ya nggak tahu. Jadi kita sebut CX. Hidrogennya berapa? Nggak tahu. Makanya kita sebut HY. Tapi dia bilang dibakar sempurna dengan oksigen, maka dia O2. Nah, sobat belajar, dia bilang O2-nya itu masanya 24 gram. Nah, kan seperti saya bilang tadi, 24 gram itu nggak boleh, sobat belajar. Ini harus kita konversi ke dalam mol. Bagaimana tadi yang saya sudah ajarkan tadi sebelumnya, dari gram ke mol, maka itu harus dibagi AR atau MR. Karena dia oksigen dalam bentuk molekul, maka dibagi MR. Ingat, bentuk O2 ini sudah bukan lagi atom, tapi bentuk molekul. Maka molekul relatif. Dan O itu, harga O itu tadi kan 16, sobat belajar. Jadi MR-nya 32. Jadi molnya di sini adalah 24 gram dibagi MR. MR-nya adalah 2 dikali 16. Sama dengan 24/32. Kita bisa sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 8. 3/4 sama dengan 0,75 mol. Itu sobat belajar. Nah, sobat belajar perlu, oke, mungkin karena masih kelas 10, tapi ini bagus. Hidrokarbon itu, sobat belajar, kalau dibakar, reaksinya di alam itu menghasilkan karbon dioksida ditambah H2O. Gitu. Jadi senyawa-senyawa organik, kalau dia mengalami pembakaran di alam, hasilnya selalu karbon dioksida, yang nantinya karbon dioksida ini diserap lagi oleh tumbuhan dan menghasilkan air, yang juga air ini diperlukan dalam alam. Jadi beginilah reaksi bagaimana alam kita menjaga keseimbangannya, sobat belajar. Dan dia bilang di situ apa? Rumus daripada airnya itu besarnya air 9 gram. Nah, sobat belajar, yang perlu dihindari adalah membandingkan langsung antara 24 dan 9. Kenapa? Karena mereka masih dalam bentuk gram. Itu maksudnya sobat belajar. Jadi sobat belajar baru bisa membandingkan keduanya kalau keduanya sudah dalam bentuk mol. Gitu loh sobat belajar maksudnya. Oke. Nah, jadi yang ini pun harus kita rubah menjadi mol. Bagaimana? Yaitu tadi gram dibagi MR. Kenapa MR? Karena dia bentuknya molekul. Berapa MR-nya? Nah, MR-nya itu karena H-nya ada 2 kan, O-nya ada 1. Berarti 2 kali 1 ditambah 16. Oke. Oke, sobat belajar mungkin bingung. Ya udah deh, H-nya itu nilai AR-nya 1. O-nya itu nilainya 16.
Kok bisa tahu? Seiring sering ngerjain soal, sobat belajar nanti tahu sendiri. Kenapa? Karena ini biasanya diulang-ulang dikasih tahu dalam soal, sobat belajar. Gitu loh. C itu 12, gitu loh sobat belajar. Itu nanti sendirilah, gak usah khawatir, oke. Nah, gramnya tadi berapa? Gramnya itu 20, gramnya itu 9, mr-nya 18, dapat dari mana? 12. Ini kan 2 kali 1, 2, tambah 16, 18. 9 dibagi 18 itu setengah, sama dengan 0,5. Nah, sobat belajar perhatikan, di sini ada 0,75, di sini ada 0,5. Kalau dibandingkan, itu berapa banding berapa? Ayo. 0,75 dengan 0,5. Sama-sama bisa dibagi. Ya, bisa dibagi 0,25 bisa. Maka ini nanti dibagi 0,25 jadi 3, ya kan? Kalau kita bandingkan ya, dan ini menjadi 2, oke, karena 0,5 dibagi. Jadi perbandingannya adalah 3:2. Lalu manfaatnya apa dari tahu perbandingan ini? Kita jadi tahu di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 2. Gitu sobat belajar, oke? Nah, saya nggak akan melangkah lebih lanjut karena tujuan saya adalah agar mengajarkan sobat belajar paham apa manfaat daripada kita mencari mol ini, sobat belajar. Jadi kalau kita sudah tahu molnya, itu bisa kita gunakan otomatis untuk sebagai perbandingan koefisiennya, sobat belajar ya. Silakan sobat belajar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, sobat belajar, sayang sekali akhirnya waktu jualah yang memisahkan kita. Saya tahu sobat belajar masih kentang kan. Aduh, kok nanggung gini sih. Tapi nggak usah khawatir sobat belajar. Makanya pantengin terus live class di sini sobat belajar. Pokoknya kita akan ulik terus kasus-kasus masalah yang berhubungan dengan kimia. Dari mulai yang paling sederhana sampai mungkin nanti yang lumayan sulit. Kalau sulit banget takutnya sayanya nggak bisa sobat belajar, oke. So, sobat belajar, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sopo-sopo makane lorong akune siji, matine jadi mengundi. Sopo-sopo ingin jadi lebih pintar lagi, ayo terus pantengin live class di sini. Wassalamualaikum. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!